Kan di situ masuk. Astagfirullahaladzim. Sini kan. Ini udah masuk pori-pori nih ya? Masuk pori-pori. Nah, ketika disemut, buah. Oh my. Dia akan keluar tuh. Langsung aku. Aduh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Selamat datang di Laboratorium Ahsana TV. Ahsana TV. Masya Allah ya Guru ya. Laboratorium nih. Masya Allah. Ntar kita pasang-pasang lab semuanya. Kenapa kita sebut lab? Karena kita akan mengoprek bahasa gaulnya guys ya. Ngacak-ngacak. Apa yang diacak-acak? Ya karena mereka udah ngacak-ngacak duluan ya. Iya, seperti itulah. Ya kan, maksudnya ngacak-ngacak pikiran orang. Iya. Akhirnya kita termotivasi untuk merhatikan apa yang dilakukan oleh orang-orang oknum ya. Iya. Oknum yang minterin orang, yang bodohin orang ya. Bodohin banyak ya. Bodohin orang. Iya. Dengan kayak bilang bahasa kita ketok magic kita. ketok magic. Jadi bahasanya katanya dia punya sihir. Sakti. Hati-hati tuh sakti tuh dia tuh. Makanya dia bisa keluarin api dari tangannya. Makan beling gitu. Dia bisa nyabut paku-paku dari tubuh orang. Iya. Nah ini baru awalan. Kita awalan dulu pembukaan, kita kenalkan dulu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sudah bersama kita guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Ustaz Hafiz Asy-Syaifi. Assalamualaikum guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Masya Allah ya. Masya Allah. Ini konten yang pertama bersama guru. Kita kasih sedikit trik dulu aja, jangan banyak-banyak guru ya. Nanti kita ngobrol-ngobrol dulu mungkin ya. Nah, guru, sebelum kita mulai membongkar trik-trik orang-orang itu yang dibilang sakti, kenapa guru terpanggil girohnya? Nanti bakalan berantem nggak sama mereka? Ya. Nah, sebelumnya mohon maaf kalau ada yang tersinggung. Jangan tersinggung ya. Jangan tersinggung karena memang saya dimandatkan oleh guru-guru saya untuk mengatakan hak yang adalah hak, yang batil adalah batil, seperti itu. Jadi kita mau expose beberapa kejadian-kejadian yang mungkin pernah dialami oleh beberapa pasien sampai kerugiannya hampir puluhan juta rupiah. Ada yang ratusan juta juga. Ya, makanya sebagai praktisi, mungkin sebagai kita ini seorang pasien atau seorang yang menderita sakit, baiknya kita pilih-pilih. Saya ini datangnya ke dokter, ke kiai, apa ke psikis, kayak gitu kan, ke psikolog, kayak gitu kan. Nah, kita harus milih dulu keluhan kita apa. Kalau kita keluhannya psikolog, kemudian kita datang ke dokter, nah itu kan nyari masalah. Beda. Iya. Kalau juga kita penyakitnya medis, kemudian kita datang ke praktisi, kayak gitu ya, misalnya dengan metode apa, itu juga salah. Salah. Jadi gitu. kita harus tahu sakit kita apa, datangnya ke siapa, ke ahlinya. Jangan pada sembarangan gitu ya bahasanya ya. Nah sekarang kan lagi musim corona. Jangan udah corona mudah-mudahan lewat dah. Jangan sampai ada corona ya Allah. Corona. Kalau kata orang Bekasi kopi rokoana. Ya mudah-mudahan cepat berlalu ya. Corona ini cepat berlalu dan merupakan menjadi manusia ini kan udah dibilang manusia itu kan terlahir makhluk sosial, saling sayang, saling cinta, kerjaannya berkumpul. Iya, betul. Masa udah zohirnya seperti gara-gara corona akhirnya kita jadi pada mencar-mencar kan nggak boleh kan ya, gitu kan boleh. Ya. Makanya mudah-mudahan cepet-cepet nih corona pergi, berkah. Nah, kita akan memberitahu cara swipe, bukan sembarang swipe. Iya, tapi sebelum itu kita ini dulu nih biar tahu corona itu apa. Boleh. Ada satu kitab, saya waktu semenjak ada corona ini saya penasaran nih. Apakah ada keterangan di dalam hadis? Apakah ada keterangan di dalam sunnah? Apakah ada keterangan di ulama-ulama? Kayak gitu kan. Di zaman dulu pun ada namanya wabah itu amwas di zaman Nabi, sahabat, kemudian baros, judam, ya kan banyak sebetulnya. Dan sekarang kita mengalami satu wabah namanya corona. Kayak gitu. Dan ternyata saya buka di satu kitab namanya Al-Usus wal Mu'taliqat. Al-Usus wal Mu'taliqat ini dikarang oleh salah satu ulama besar dari Yaman yang bernama Syekh Al-Habib Abu Bakar Al-Adni Al-Mashhuri. Seorang habaib dari kalangan zuriyahnya Nabi Muhammad SAW, keturunan Nabi Muhammad. Jadi masih ada keturunan Nabi, kayak gitu. Termasuk Bang Ali ini, Masya Allah. Fahamnya Syahab ya? Syahab, Masya Allah. Jadi kalau ada yang mengatakan dari Nabi nggak ada, masih ada sampai sekarang. Masih ada, benar. Sebenarnya di dalam kitab Al-Usus wal Mu'taliqat itu fokusnya kitab tentang
masalah tanda-tanda kiamat Bang Ali. Ada satu bab diterangkan zuhurul amrad allati lam takun fil aslaf. Iya. Akan muncul satu penyakit yang belum pernah ada sebelumnya. Bahkan ulama-ulama menggambarkan penyakit tersebut adalah al-amrad al-mu'tadiyah al-mu'tasiyah. Penyakit yang menular sekaligus mematikan. Aduh. Bahkan di dalam keterangan kitab Al-Usus wal Mutalaqat yang dikarang oleh Al-Habib Abu Bakar Al-Masyhuri itu di halaman 318 dicetakan yang ketiga. Kalau tidak salah cetakan terakhir 2015. Udah lama banget kan? Iya. Berarti itu cetakan terakhir aja udah segitu. Dan itu beliau mengatakan virus-virus yang akan mematikan itu adalah kal AIDS, seperti penyakit AIDS. Sudah ada ya, pergaulan. Wa influenza tuyur wal khanazir. Flu burung, flu babi. Udah ada juga di situ disebutin ya. Disebutin. Tapi keren banget ya. Iya. Yang paling mencengangkan lagi disebutkan dalam kitab tersebut wahumal corona dan demam corona. Tapi menurut pendapat versi itu bahkan di dalam kitab Marhumul Irhab fi Syariah Al-Islamiyah bahwasanya kalau tidak salah Dr. Hadrim Abdul Salam Muhammad itu juga menyatakan manusia ini akan menemui satu masa min akhtaril wasail, hal-hal yang berbahaya di akhir zaman ini. Di antaranya kal aslihatil nawawiyah wal jusumiyah, senjata nuklir sekaligus senjata bakteri atau virus. Pemusnahan massal ya. Kayak gitu. Itu wallah. Jadi yang jelas ya kita mengajak kepada semua pada saat ini kita dihadapi dengan itu jangan panik. Kayak gitu. Karena di dalam kitab Hilyatul Auliya ada satu virus, Bang. Virus itu mau datang ke satu kota, kayak ditanya oleh seorang wali yang bisa berkomunikasi dengan virus, mau kemana, ke sana gitu, mau ngebunuh berapa orang, 1000 orang, ternyata balik lagi, udah beberapa hari gitu, beberapa minggu, dia balik lagi virusnya, berapa orang yang dibunuh, apa ya tugas dari Allah kan 1000 orang, ternyata yang meninggal 50.000 orang. Kenapa ini yang meninggal sampai 50.000 orang? 49.000 orangnya, bukan setengahnya, 49.000 orangnya kenapa meninggal? Ternyata gara-gara panik. Oh, panik tuh bahaya ya. Nah, ini bisa mengakibatkan psikosomatis. Begitu. Makanya orang-orang banyak mati mendadak. Kemarin ada ya orang tiba-tiba mati di jalan gitu kan karena akibat serangan jantung, karena paniknya berlebihan. Oke, paham. Jadi sebenarnya panic attack ini bahaya ya? Bahaya banget. Tuh, jadi jangan panik kan jadi orang kalau misalnya, tapi kita harus tahu ilmunya biar nggak panik ya? Iya, juga ya tetap jaga jarak gitu ya, tetap ikuti protokol kesehatan, aturan yang ada tetap. Nah itu ikhtiar ya, jangan sampai nggak doa iya tapi ikhtiar nggak ada, itu juga sama bohong kan? Iya, udah doa tapi dibuka aja masker di mana-mana gitu ya, tempat yang emang nggak boleh ya? Iya. Nah, ini berarti artinya memang sudah tertulis adanya penyakit ini? Sudah tertulis adanya penyakit ini, bahkan akan muncul penyakit yang lain penyakit yang baru. Ya? Bahkan ini belum kelar nih corona, Bang. Ada hantavirus muncul. Saya baca itu. Ya mungkin brokolisus virus atau ada muncul lagi. Kemudian ada lagi kemarin baru beberapa bulan kemarin muncul lagi norovirus. Itu juga ada kayak gitu. Bahkan kalau kita kena corona ini harus diswab. Abang pernah diswab? Aneh, kemarin mau diswab nggak jadi, Ustadz. Ngilu, takut ya? Iya, karena kan dimasukin ke dalam sini. Ya pakai apa tuh? Alat ya kayak ada kapas gitu ya. Geli gimana ya? Apa dalam kan? Karena emang loh, Bang. Di pernapasan kan ya kan? Di swipe kan. Nah, itu memang katanya kan tipis banget selaput sini nih. Nah, di situ tempat corona atau enggak gitu kan. Tapi alhamdulillah sih aneh kagak ada demam, kagak ada apa-apa. Alhamdulillah. Terus satu lagi ya ikhtiarnya kemana-mana pakai masker. Kalau pulang kumur-kumur air garam gitu kan. Iya. Emang Ustadz udah pernah di swab? Kalau saya sih kayaknya udah dol ini, Bang. Kayak bahasa kita apa ya? Udah nggak perawan kan ini. Ya Allah. Kok bisa? Kok bisa? Nih adik saya ada sendok nih. Ini mungkin yang belum tahu swab ya. Tuh langsung pegang dulu sendoknya nih. Ini aslinya nih. Ini sendok sih. Saya kantongin, Bang. Ini sendok bukan alat ya, sendok asli memang. Nah, ini kalau ditekan tuh emang benar-benar nggak ini ya, nggak mendem. Sekarang apa hubungannya sendok corona sama swipe? Kalau swipe kan dimasukin ke hidung. Iya. Kayak kita ketuknya sini, Bang ya. Iya. Nih. Iya. Nih, takut. Nah kalau kakaknya takut debol. Iya benar-benar jangan. Nih, Iya emang sendok. Enggak, sendok asli. Nah ini memang sakit ya. Nah tuh. Nih. Iya oke.
Ini sama kasih. Kalau disuap kan dimasukin ke Iya, ke hidung. Tapi itu kan kapas. Kapas. Ya anggaplah inilah swabnya gitu kan. Ini kan gini swab loh. Ya ambil ini aja ya, yang kepanjangan. Yang kepanjangan, yang dicari yang kepanjangan lagi. Kan di swab tuh masuk. Astagfirullahaladzim. Itu dicabut lagi. Bisa gitu? Karena memang di sini ada rongganya, Bang. Hah? Tapi kan kayak gitu juga kali, Ustaz. Iya, kalau swab kan lebih tipis ya. Iya. Ya kalau ini kan makanya saya bilang hidung saya udah nggak perawan. Gitu. Jatuh gue. Jadi kalau swab masukin kemudian ini, itu pun ngilu. Kadang ada orang yang berdarah. Iya. Sampai kira-kira keluar darah yang keluar. Itu bisa ditarik kan? Bisa ditarik lagi ya. Nah, Astaghfirullahalazim. Aduh mama. langsung dicelupin kemana kali nggak tahu. Nah, jadi ada rongganya. Itu memang. latihan dulu apa gimana? Ya memang kalau yang sudah biasa ini seperti itu bisa lah. Kalau di bantu-bantu ada debus gitu kan. Biasa kadang-kadang ada juga kadang-kadang praktisi yang menunjukkan keanehan-keanehan tersendiri. Padahal itu ada sainsnya. Oh, ada caranya. Ada caranya. Gitu. Jadi nggak bisa semerta-merta dibilang sakti gitu ya? Nggak bisa. Karena sesuatu itu hal yang sakti itu hanya Allah. Tidak ada yang menanding. Panjang loh ini loh, segini loh. Awas Bang, itu takut basah. Enggak sih, kering. Nah ya, oke. Tadi sistem swipe dari guru kita, Al-Ustadz Hafiz Asy'ari. jangan lakuin di rumah pasti ya. Nggak boleh dilakuin di rumah. Jadi don't do this at home ya. Nah satu lagi nih guru, sering banget ya. Dulu tuh ada orang ngobatin dengan cara ngeluarin darah kotor. Oh ada ya? Ada. Kalau fasdu sih kan aman ya. Fasdu bekam kan real. Real kalau itu ada alatnya ya. Alatnya. Dan memang itu disunahkan kan? Disunahkan memang. Nah ini aneh. Jadi dia kayak sakti gitu, nggak pakai di black. Maksudnya tangannya langsung? Kan kalau misalnya bekam kan ada tek gitu kan? Iya. Dikasih cetek ditancap terus dibekam gitu kan? Keluar karena ini nggak pakai alat. Misalnya tangannya ada ini, wah ini jinnya di sini nih, jin ini di tangan nih. Habis itu dia tiba-tiba semur pakai air, tanpa dibelek, tanpa keluar darahnya. Oh gitu. Dan ajaib lagi begitu dia bersih. Sakti. Kira-kira triknya gimana guru? Ada nggak tuh? Itu orang bener apa gimana? Ya itu sebetulnya ada sains. Bisa, mungkin memang ada yang betul. Ada yang bener. Mungkin ada yang betul, tapi jarang lah. Orang punya kesaktian kayak gitu hampir nggak ada. Hanya bilang ini banyak sekali pembodohan umat. Jadi ada satu trik memang. Kadang-kadang orang mensainskan sesuatu membuat orang aneh. Makanya kata Nabi, wa idza ra'aita rajula, apabila kalian melihat seorang laki-laki yaturu 'alal hawa, bisa terbang di atas langit, wa yamshi 'alal ma, ketika bisa jalan di atas air, fala taghtar, jangan aneh, jangan takjub, karena setan juga bisa ngelakuin itu. Ya Allah, tuh jangan langsung bilang orang itu sakti ya. Nah. Makanya bahkan sekarang udah banyak oknum-oknum, karena memang ada beberapa yang laporan ke aneh, dan mau nggak mau ini aneh angkat, karena tidak mau lagi terjadinya korban. Bisa emang guru begitu? Mau bukti? Oke. Saya boleh minta air nggak ini? Waduh, seru. Coba. Sama alas apa gitu ya. Nah, ini emang biasanya dibaca-bacain dulu nih guru nih. Pakai ini juga ya? Ini ya, biar. Biasanya dibaca-bacain dulu guru, dimantra-mantrain. Oh, bacain apa aja dah, boleh. Hah? Sama antum bacain apa aja gitu. Masa ada yang baca sih? Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ini begitu disembur. Ini kan kosong nih. Iya. Kosong kan, nggak ada apa-apa tuh. Iya. Ya, nggak ada apa-apa. Iya. Oke. Itu nggak disentuh, nggak diapa-apa, bisa keluar darah loh guru yang orang itu. Iya, kita coba karena juga eksperimen. Iya. Ini bisa berhasil bisa enggak kan? Iya, oke. Ini nggak ada apa-apa nih. Iya. Ya kan? Iya. Yuk, pakai air putih aja guru. Pakai air putih. Antum bacain dulu. Oh, bacain dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan sehat dah. Ya gitu. Bismillah. Minum ya. Ya. Ini dilihat ini bersih nih. Ini bersih ya. Bersih. Bismillah. Jadi bisa ngeluarin darah kotor.
Katanya. Kalau saya nggak percaya. Nanti saya bongkar ya. Iya, oke. Kenapa bisa begitu ya? Ceritanya nggak tahu nih. Ceritanya Bang Ali, ini pasien ceritanya. Ya, pasien nih ya. Nah, lu? Keluaran? Iya. Boleh ada spray nggak? Nah, coba ceritanya pakai. Nah, ini nggak ada apa-apa loh. Yang mulai nggak ada apa. Iya, emang air putih biasa itu kan. Ya keluar darah. Waduh! Bukan biasa orang-orang kayak gitu ya. Oh iya bener tuh keluar darahnya tuh. Ini darah beneran guru. Bang Ali juga bisa ngelakuin kayak gini. Sakti banget dong. Nggak Ya, bisa bener, lah bener, guru lah. Ada-ada Dia keluar aja. Darah, tuh. Sakti nih, jangan-jangan nih. Ternyata ini ada triknya. Bohongan maksudnya? Gitulah maksud saya. Tadi bersih loh. Bang Ali juga bisa loh. Bisa loh. Jangan gitu. Boleh ada tisu nggak? Ada tisu. Tisu. Lu boleh di zoom ya, boleh di zoom. Kita lihat. Ini langsung kayak keluar darah Kayak kotor keluar ya. darah. Dan ini kan memang bener ya tuh, kayak apa ya? Kayak merah darah kering ke ya. ungu-unguan kan? Iya. Kita bersih. Ini bersihnya nggak apa-apa, nggak luka nih? Enggak, kan langsung diusap kan langsung hilang dia. Lah, kok bisa gitu sih? Oh kan hilang kan? Iya. Bukan darah ini. Ini bukan darah ini. Kenapa bisa kayak gitu? Kita acak-acak nih sekarang. Oke, kita bongkar. Jadi banyak banget yang bilang ya guru ya, langsung hilang ya. Langsung hilang. Tanpa luka ya. Diusap-usap juga hilang dia, cuma ya udah. Iya. Nah, ya kita coba nih. Banyak yang Bang Ali. bilang kan ada pengobatan di punggung. Wah, disembur pakai Ya. air. Terus tiba-tiba darahnya keluar, darah kotornya atau jinnya dibilang keluar. Jin. Habis itu di tangan, wah ini tangan ente digelandotin sama jin. Dia kan disembur akhirnya keluar darahnya kotornya. Tapi ini bukan darah. bukan darah loh nih. Darah. Pakai HP guru. Anda ingin tahu? Semua pasti pengen tahu. Aduh, bohongin dong ya. Ini dia. Tapi tolong, demi Allah ketika saya sebarkan ini triknya, kalau ada yang meniru di rumah, buka praktek dan lain-lain, kita akan datangi. Setuju? Oh iya Ya, benar ya. Jangan Jadi sampai. udah dikasih triknya tiba-tiba ente pada buka praktek, awas ya. Dosa loh. Dosa ya. Nih triknya adalah, saya nggak usah saya disebut nanti pada nyari lagi. Iya, ya. jangan sebut bendanya deh. Iya, nggak usah. Yang jelas ini gampang dicarinya. Gampang dicari dan ada di apotek. Coba nih, tuh. Oh. Aku sekarang dicoba. Iya. Gimana caranya guru? Biasanya praktis itu mencampurkan obat ini, misal bisa dengan pasir, Oh dengan pasir. bisa dengan tepung, Dengan ataupun tepung. dia udah megang di sini atau diusapin langsung. Oh. Kalau Jadi pura-puranya udah di tangan sebenarnya ya? enggak, kadang-kadang kan orang ada yang pakai pasir udah campur loh, dia diusapin bismillah. Atau pakai minyak, atau ada beberapa lah alat pendukungnya. Di Alat situ. pendukungnya sebenarnya bagaimana caranya pokoknya ini bisa nempel di tangan pasien. Betul. Oh. Tapi memang ada yang memang Bisa aja gitu, Pak. Coba ente merem dulu baca doa, ente baca doa. Misalnya gitu kan. Aneh auri. Gitu. Dia kan lagi baca doa, nggak tahu. Tapi memang kalau diusap, dia akan masuk ke pori-pori. Oh, itu. Dia akan bersembunyi di pori-pori. Karena kecil sekali molekulnya dia. Nah, ketika bersentuhan dengan air, Iya. maka dia akan muncul di permukaan. Oh, jadi bagaimana caranya diusap terus bisa masuk ke pori-pori jadi samar ya? Ya, coba Bang. Coba nih. Dikit aja. Nah, boleh ada. Ya, anggaplah disembur pakai spray. Mas, ada spray nggak? Oh ya, nih ada nih saya. Anggaplah ini disembur. Ini nih aneh taruh nih ya, bahannya ya. Ya, Terus aneh gituin. Oh, kebanyakan gitu. Oh, kebanyakan. Ya. Nggak apa. Nah, pada saat begini kan hilang udah tuh, nggak kelihatan ya? Nggak kelihatan dia. Oke. Ada sembur nih ya. Ini ada sembur nih sih. Oke. Ceritanya disembur nih ceritanya. Nah, ini di sini kan. Ini udah masuk pori-pori nih ya? Masuk pori-pori. Nah, ketika disembur, buah. Huh. Oh my. Dia akan keluar dulu. Langsung aku keluar. Oke. Langsung diusap lagi dan yang ngusap guru kan? Iya. Biar ceritanya sakti kan? Bismillahirrahmanirrahim. Wah nih darah kotor nih gitu kan? Ya, mirip ya, benar-benar mirip Oh, darah. langsung harus dia ngusap ya. Set, langsung diusap. Buah. Wah, sembuh kan Hilang. gue. Ya, betul. Oh, hilang sembuh dah. Tuh.
sakit perutnya tetap ada. Oh, maaf ada, masih ada nih. Tuh. Darahnya cuy, asli cuy darahnya. Nah, hilang lah. Nah, tinggal dipakai. Seperti itu, Bang. Serius bener-bener nih. Jadi trik ini digunakan oleh para ahli Oleh oknum tersendiri untuk menguntungkan diri sendiri, padahal dia nggak memiliki ilmu apapun. Aduh, jangan banget ya. Aduh, udah pakai nama Allah segala macam ya. Karena memang saya sendiri berniat untuk membongkar ini karena memang sudah banyak korbannya dan banyak yang sudah ditipu. Ya ampun. Jadi siap-siap nih kita punya hater. Haternya banyak nih. Ini baru awal loh. Kita akan bongkar semuanya nih. Tapi memang kulil haqq walau qala murran. Iya. Katakan yang hak walaupun itu pahit. Hanya dengan alat ini satu. Ini 3.000 perak nih. Berapa sih 3.000? 3.000. Kan cari tahu lagi. Ini gini. 3.000 perak ente bisa ngobatin orang seakan-akan ngeluarin darah dari orang dan disembur terus tiba-tiba seakan-akan darah kotornya sembuh gitu ya. Betul. Penyakitnya sembuh. Oh my god. Jangan lagi ada umat yang tertipu. Oke, sekarang kalau gitu berarti ini bohongan juga. Aku bisa masukin ke hidung ini, Ustaz. Coba masukin. Sebentar. Taruh. Kagak nyampe. Yang ini jangan, ini beneran. Itu betul. Ini harus latihan yang ini ya. Berdarah pasti. Berdarah. Ya, Yang ini harus latihan, yang ini jangan. Oke guys, Masya Allah ya. Ya, semoga manfaat. Mungkin mudah-mudahan nanti di segmen selanjutnya mungkin bisa kita share lagi. Jadi ada 2 pesan nih buat teman-teman. Pesan yang pertama sebagai orang awam aku mungkin ya nilainya ya. Jangan mudah percaya kalau misalnya dibilang ada yang sakti ya gitu ya. Karena yang sakti hanya Allah. Allah Subhanahu wa taala. Kecuali orang tersebut derajatnya Nabi dia dapat mukjizat. Derajatnya wali dia dapat karomah. Wali pun nggak mungkin mengekspos kesaktian di hadapan umum. Bener, dan nanti ada jadi sombong. Betul. Rasulullah aja ngobatin pakai air diam-diam diriwayatkan oleh orang yang ngelihat. Ya. Artinya kan Rasulullah ngobatin diam-diam ada yang ngelihat gitu kan, diriwayatkan. Jadi nggak depan umum gitu ya. Nah, yang kedua bener kata guru tadi, ini jangan dipraktekin terus ente jadi kayak bisa jago kayak gini, jangan nih. Praktek lagi. Nah, tapi yang penting kita nggak kasih tahu ini nggak kasih apa, tahu ya gitu bahannya kan. apa ya. Belinya di mana. Belinya. Oke guys, kalau misalnya teman-teman ada lagi yang pengen dibongkar trik apa, kasih tahu kita bongkar ya. Insya Allah kita bongkar. Dan satu lagi komen di bawah dan besok akan lebih liar lagi ngebongkar. Selanjutnya apa nih kira-kira yang mau dibongkar? Apa keris yang berdiri bisa? Apa yang banyak klasik itu telur isi jarum. Oh iya tuh. Dibilangnya ini apa telur namanya? Isi jarum. Jadi ditempelin set, tiba-tiba paku-pakunya keluar ada di dalam telur. Enggak. Bisa. Kita coba. Seru tuh. Next ya. Oke guys, sebelum kita akhiri, kita mau coba dulu di antara teman-teman di sini. Mungkin sebelum kita akhiri kan sini kamu bocah kecil sini. Sini kecil. Sini. Tangannya taruh di frame, taruh sini. Oke. Ya. Nah, nih, Abang. Kasih lihat. Tanya dulu, kamu sakit apa? Sakit apa Mikael? Tangannya sering pegel gak? Ada jinnya di tangannya. Kebanyakan main game kamu. Merem. Oke. Habis itu kita sembur. Nih lihat nih jin ini banyak banget, tahu nggak? Keluar. Wow. Ini makanya kamu jangan main-main, ngerti nggak? Nih sekarang ya, set. Oke, udah sembuh. Oke, thank you guys. Makasih buat percobaannya. Makasih. Di pasien antum. Makasih ya. Dan mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Mudah-mudahan. Dan mudah-mudahan apa ya? Kita nggak bermaksud menyinggung ya. Tuh beneran dari kayak asli ya. Iya kayak asli dia. Tuh, Masya Allah ya. Kayak darah asli. Nggak main-main loh. Ini pas kena di tisu juga tuh cepet. Kalau misalnya kita jago triknya cepet, wah latihnya langsung gitu ya. Gitu udah terlatih pasti. Langsung terlatih. Kita nggak bermaksud menyinggung orang ya, tapi kita bermaksud untuk membongkar kebenaran yang ada. Iya, baik. Dan apa namanya? Next kita akan bongkar yang lainnya. Jadi jangan marah ya, jangan baperan. Kalau misalnya Aneh nggak ada kata-kata lagi nih. Aneh speechless ngeliat gini, ya Allah. Guru deh. Closingnya. Gimana? Closingnya. Ya misalnya next kita akan bongkar yang lebih ekstrim lagi. Terus komennya di bawah. Terus kalau misalnya ada yang mau tahu trik-trik yang lainnya, boleh juga
Ustadz, aku kemarin diobatin tiba-tiba bisa keluar kawat dari badanku tuh gimana gitu misalnya ya, boleh. Kasih tahu, nanti kita insya Allah kita akan pelajari. Jadi semuanya ada ilmiahnya ya? Insya Allah. Ada ilmiahnya. Karena sesuatu itu pasti bisa dijabarkan secara ilmiah. Ya mungkin ada beberapa orang yang punya kesaktian ya. Kesaktian mungkin ada. Tapi Cuma, biasanya dia nggak diliatin sama orang. Ya, biasanya nggak open, nggak buka praktek, biasanya seperti itu. Tapi kadang-kadang ada oknum yang nakal, kadang nggak punya ilmunya, nggak punya kapasitasnya, tapi dia udah berani seperti itu. Bahkan merugikan orang lain. Waduh, itu dia ya. Oke, terima kasih Ustaz. Sama-sama. Jazakumullah habibie. Jangan lupa untuk subscribe. Subscribe aja teman-temannya untuk subscribe Ahsanah TV. Insya Allah di dalamnya banyak ilmu-ilmu bermanfaat. Banyak sekali nanti ulama-ulama yang akan menyampaikan kebaikannya. Insya Allah banyak ulama-ulama yang akan menyampaikan pesan-pesan moralnya. Dan insya Allah kita banyak dapat ilmu di sini. Insya Allah. Thank you, subscribe, like, komen, dan share. Yang penting komen di bawah, kita tungguin komennya kayak apa. Dan apabila teman-teman pernah mengalami pengobatan-pengobatan yang nggak sembuh seperti apa, boleh curhat sama kita. Nanti kita bahas bersama guru kita, Al-Ustadz Hafiz Asy-Syafi'i. Saya Ali Zainal. Saya Ustadz Hafid Asy-Syafi'i. Terima kasih, sahabat Ahsanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, ini sakti ya, berarti nggak sakti ininya ya. Ahsanah TV.